Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya, untuk analisa saham mingguan satu video saya akan bahas sekitar 6 saham. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi ada beberapa video yang saya buat. Silahkan nonton yang lainnya juga ya. Oke, saya mulai langsung. Untuk yang pertama adalah untuk saham Adaro Energy Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk support resistennya untuk weekly-nya sudah pernah saya gambarkan, masih tetap sama ya. Jadi dia itu masih konsolidasi di area 3.800 sampai dengan 4.200 ya. Jadi minggu ini dia akan menguji resisten 4.000. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, menurut saya ada dua pilihan. Kalau mau tunggu buy weakness bisa di 3.500 atau 3.200 ya. Ini yang paling bawah ya. Yang paling bawah sendiri ini saya hapus saja. Jadi maksimum di 3.200 ya kalau mau tunggu buy weakness, atau kalau mau ya tunggu aja di area 3.800 ya, ini terdekatnya. Jadi kalau dia turun atau nyentuh seperti ini ya 3.800 kemudian berhasil rebound, di sana kesempatan kita untuk buy ya, jadi mantul kita buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita ikutin trading range berikutnya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4.000, kita buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 4.200, ini sudah saya gambarkan setiap kelipatan 200 ya, karena sebelumnya pergerakannya masih cukup rapi ya. Jadi acuannya setiap 200 rupiah aja untuk mudahnya seperti itu ya. Ini support resistennya untuk Adaro. Kemudian kalau kita perhatikan dari daily chartnya di sini, ini memang area buy weakness saya sebutkan di 3750 atau 3860 di sini ya. Memang sedikit berbeda dengan yang weekly-nya, tapi jangan bingung ya, terserah Anda mau pakai yang weekly-nya atau yang pakai daily chart-nya. Yang di sini ya sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kebanyakan dari yang saya tanya ke beberapa member yang sering ikutin channel saya, mereka lebih suka yang daily chart-nya ya, kalau garis-garisnya ya. Jadi di sini area buy weakness-nya 3750 atau 3860. Kalau dia turun koreksi berhasil rebound, di sana semangat kita untuk buy. Memang di sini sideways ya, masih cukup menarik selama dia bertahan di atas 3750. Tapi kalau dalam minggu ini dia turun di bawah 3750, saran saya sih kurangi posisi ya, atau jual dulu semuanya, karena kalau masih di bawah 3750 ada kecenderungan testing area berikutnya di 3400 sampai dengan 3500. Itu untuk Adaro. Jadi mau buy boleh aja, buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan 50 rupiah. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya dia akan menguji 4.200, breakout ke atas 4.200, target berikutnya di 4.500. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk Adaro masih cukup bagus ya, memang melandai ya, cenderung sideways ya. Tapi menurut saya sih masih cukup menarik ya, karena yang pertama harga komoditas walaupun cenderung lesu koreksi, tapi masih cukup menarik ya. Dari segi profitnya, beberapa perusahaan yang sudah melaporkan laporan keuangannya, itu dia cukup menarik ya, labannya naik tinggi ya. Jadi sampai dengan pembagian dividen tahun depan, kalau dividen yieldnya masih tinggi ya harusnya masih rame ya, masih diangkat naik lagi ya, seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat krisis energi ini masih berkepanjangan ya, siapa tahu ada yang beralih ke batu bara seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini MA20 nya masih cenderung mengarah ke atas ya, walaupun cenderung sideways tapi masih menarik, pengennya bertahap aja, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Bumi. Jadi untuk Bumi ini lumayan banyak yang tanya ke saya ya, Pak Suntar sudah waktunya buy nggak? Ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan ada 3 ya, 156, 130 atau 106 ya, kurang lebih seperti ini ya. Yang di bawahnya ini kurang lebih area pantulannya seperti itu ya. Jadi kalau ini turun di bawah 130 berhasil rebound mantul ke atas, silakan buy. Memang dia ada aksi korporasi private placement ya, 120 kalau salah pelaksananya. Nah di sini apakah dia bakalan dijagain atau dibawa turun, kita nggak tahu. Jadi yang misalnya Anda mau buy sekarang, boleh pasang stop lossnya di 122 ya. 122 diambil dari mana? Saya ambil dari swing di sini ya. Jadi ketika sebelumnya dia naik dari bawah ke atas, kemudian dia koreksi minggu depannya. Nah setelah dia breakout lagi, di sana kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Jadi sudah pernah saya sebutkan juga, jadi 122 itu acuannya. Jadi kalau selama masih bertahan di atas 122 masih cukup menarik. Kalau mau buy sekarang boleh aja, naik ke atas 156 mau tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Jadi untuk Bumi kurang lebih jelas.
Kemudian untuk daily chartnya kurang lebih sama acuannya. Jadi secara trennya ini walaupun uptrendnya masih cukup menarik, tapi ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Ini memang area buy on weakness sudah saya gambarkan ya, 122, 130. Jadi sudah berhasil rebound. Mau buy langsung boleh aja. Pasang stop loss-nya di 122, maksimum di 106 ya. Di sini ya, kalau turun banyak 106 atau 100 ya. Lebih baik jual dulu semuanya. Jadi kalau mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena ini masih kecenderungan mengarah ke bawah MA20-nya ya, harganya masih di bawahnya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up ya, saran saya di 156. Jadi kalau naik ke atas 156 tambah lagi, naik ke atas 170 average up, target berikutnya sekitar 200 dan 246 ya, 246 ya sini ya sunyinya. Itu untuk bumi ya. Apakah bakalan naik lagi? Selama masih di atasnya 130 dia masih cukup menarik ya. Memang kadang-kadang sudah naik kemudian turun lagi bisa aja, tapi stop lossnya pasang aja di 122 ya, itu saran saya. Kalau turun banyak 122 lebih baik jual dulu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi MDKA kalau kita lihat ini area buy on weakness-nya di 4000 dan 3730 ya. Jadi kalau dia berhasil rebound di sana sepanjang kita untuk buy. Jadi support resistennya sudah saya gambarkan untuk MDKA. Saya pakai acuan 4000 sampai dengan 4500 ya. Jadi kesempatan kalau dia dari bawah ke atas sudah berhasil naik ke atas 4000, di sana kesempatan kita untuk mulai buy. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan penutupannya masih di 3940 ya. Jadi kita buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 4000 barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 4050, jadi kita boleh tambah lagi ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 kita boleh average up. Target price berikutnya di 4500. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya. Nah, untuk dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga area buy on weakness-nya ya, 3900 sampai 4000. Artinya kalau dia turun bawah 3900, kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4000 ya. Naik ke atas 4000 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 aja kalau mau tambah lagi atau average up, atau ikutin garis saya ya. Naik ke atas 4140 tambah lagi average up. Kalau breakout ke atas 4400 tambah lagi. Jadi memang kecenderungannya dia masih sideways, tapi sideways-nya dia ini memang agak sedikit mengkhawatirkan atau waspada juga ya. Ya saya nggak nakut-nakutin nggak ya. Memang kalau ini sudah pernah saya gariskan tebelkan di sini ya. Selama masih di atasnya 3770 masih cukup menarik lah, masih cukup pada harapan ya. Jadi kalau mau buy sekarang pasang stop loss 3770 atau tunggu sekalian ya breakout ke atas 4000 kita buy. Buy-nya bertahap ya. Jadi mudah-mudahan dia bisa naik lagi, paling tidak target price-nya di 4400 itu terdekatnya, kurang lebih seperti itu untuk MDKA. Oke, berikutnya untuk Pegas. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Pegas, dia weekly chart-nya di 1745 ya. Ini support resistance-nya sudah saya gambarkan di sini. Jadi dia koreksi kemudian dia rebound, di sana kita untuk buy. Kemudian naik ke atas 1800 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ini support resistennya untuk Pegas ya. Mau buy lebih baik tunggu aja ke atas 1800 ya. Jadi 145 boleh aja sih ya. Tapi lebih baik menurut saya sih tunggu aja naik ke atas 1800 lagi ya. Memang jangan terlalu takut juga ya. Pas nanti jangan-jangan turun lagi setelah naik ke atas 1800 ya, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Ini untuk garis-garisnya kalau kita perhatikan ya, ini area buy weakness-nya naik ke atas 1745 boleh buy paling cepat ya, atau naik ke atas 1800 kalau mau buy-nya bertahap aja. Setiap lipat Rp50 kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 1900 tambah lagi, breakout ke atas 2000 maka target price berikutnya di 2100 dan 2200. Itu untuk Pegas ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk TCPI. Nah, tadi weekly chart-nya di sini dia berusaha untuk breakout lagi ke atas 9325. Minggu lalu dia berhasil kemudian gagal lagi ya, ditutup di bawahnya ya. Nah, tapi kita sih jangan terlalu kaku. Kalau misalnya mau buy ada dua pilihan ya. Mau tunggu buy on weakness di 4500 ya. Jadi kalau dia koreksi dekat ya, di area 8500 rebound kita buy. Kemudian atau kalau nggak dikasih breakout ke atas 9325 atau acuannya di 9400 ya, swingnya di 2 minggu yang lalu, jadi naik ke atas 9400 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi ya, average up ya. Jadi TCPI ini memang ada sebelumnya yang tanya saya, Pak Sunar, kadang-kadang volumenya bisa hilang loh untuk TCPI ya, berkurang banyak gitu ya. Jadi strateginya belinya jangan terlalu banyak ya.
seperti itu ya. Nah, ini area support resistennya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan. Kemudian kalau dari daily chart-nya di sini ya, ini area buy weakness-nya di 8.900 ya. Nah, di sini sebenarnya CCP ini masih cukup menarik. Ini kan memang 20-nya masih mengarah ke atas. Ya, kalau kita perhatikan sini sebelumnya dia rebound mantul ekor panjang ke atas dan ke bawah ya, tapi dia berhasil breakout lagi ke atas 8.900, dia akan menguji 9.400. Jadi mau buy boleh aja, buy-nya bertahap, setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi atau average up ya. Ya, sebelumnya memang seperti ini ya, rame kemudian hilang, kena suspend ini ya, kemudian hilang, turun tajam ya. Nah, ini ketika dia mulai naik, volumenya mulai naik rame ke atas ya. Jadi ini masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertahap ya. Kurang lebih seperti itu ya, volumenya rame lagi di sini ya. Tapi hati-hati kalau dia turun banyak 8.900. Pakai acuan stop loss-nya kalau mau buy, stop loss-nya pakai acuan 8.700 saja ya, low-nya di sini. Atau pakai acuan dari swing high di sini 8.600 ya. Itu maksimum stop loss-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco ya. Jadi Inco ini menarik ya menurut saya. Kalau kita perhatikan memang dia masih cenderung koreksi ya, karena masih di bawah 0,25. Jadi kalau mau buy boleh tunggu area buy weakness-nya di 5.900 ya. Jadi kalau dia koreksi rebound mantul ke atas barusan kita buy, atau kita tunggu sekalian breakout ke atas 0,25 kita buy, target price berikutnya 7.100 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi untuk Inco ini sebenarnya masih cukup menarik. Koreksinya 2 minggu lalu ini ya, ini masih cukup wajar ya. Jadi selama di atas 5.900 masih cukup bagus menurut saya. Jadi boleh buy on weakness tunggu di 5.900 atau di area breakoutnya ya. Jadi kalau naik ke atas 0,25 kita buy. Memang sebelumnya kalau kita perhatikan dia breakout berhasil testing sampai 7.100, dia gagal lagi ya. Jangan lupa kalau berhasil breakout kita buy, kemudian jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Itu weekly chartnya. Kalau daily chartnya di sini garis-garisnya sedikit berbeda. Jadi ini area buy weakness-nya 5.900 yang bawah ya. Kalau rebound mantul ke atas kita boleh buy ya. Ini yang ngikutin saya biasanya harusnya sudah buy di sini, atau ikut berikutnya lagi 6.500 ya. Jadi kalau naik ke atas 6.500 kita buy, target price-nya di 7.100 ya. Nah, mungkin ada yang tanya, oh Mas Sunar, ini naik ke atas 6.500 kemudian dia turun lagi koreksi. Kalau misalnya takut ya tunggu aja di area buy weakness-nya di 5.900 ya. Atau kalau mau nyicil sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 6.500 kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stop atau stop loss-nya. Stop loss-nya memang agak jauh ya, 5650 di sini ya. Atau 550, 5550 maksimum. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, nggak sesuai dengan resiko profilnya ya, Anda bisa pakai acuan dari swing line-nya di sini ya, 6.000 ya. Jadi kalau di bawahnya 6.000 lebih baik jual dulu sebagian, tapi kalau turun di bawahnya 5.900 atau di bawahnya 5.750 ya, pakai acuan dari low-nya di sini ya, kita jual dulu semuanya ya, kurang lebih seperti itu. Atau ikutin garis saya yang sudah saya berikan di sini. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Memang untuk nikel ini kedepannya masih cukup menarik ya. Seringkali memang sentimennya untuk mobil listrik atau motor listrik itu kan naik turun ya. Tiba-tiba sentimennya bagus, mau bangun pabrik, kemudian nggak ada beritanya lagi, harganya turun lagi. Tapi jangka kedepannya, selama ekspor biji nikel itu masih dilarang, itu nikelnya harus dikelola dulu. Jadi itu masih memberikan nilai tambah yang lebih ya untuk perusahaannya. Dan juga untuk Indonesia yang menaik pajaknya ya, seperti itu. Jadi kedepannya untuk nikel ini memang jangka panjangnya masih menarik ya, industrinya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya, ini sudah 6 saham. Jangan lupa untuk cek saham-saham video-video yang lainnya. Yang barusan kenal jangan lupa subscribe, kemudian bantu like juga, nyalakan lonceng notifikasinya kalau belum. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.